Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan judul kami yaitu Sistem Informasi Kebudayaan dan Seni Lokal Indonesia. Saya sebagai Project Manager, nama saya adalah Jonathan Nartawijaya dan anggota kelompok saya yaitu terdiri dari Dan saya Dede Satria, Fadlur Rahman Fakri, Kelly Angelin, William Tony Ganda, dan saya Fatoroni Fatwa. Kita mulai dari bagian latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang dari kami memilih judul ini adalah untuk memprioritaskan identitas suatu budaya. Nah, untuk masalah yang kami hadapi sekarang ini adalah kurangnya kesadaran bagi setiap orang untuk menyadari bahwa betapa pentingnya budaya tersebut. Tujuan dari judul kami adalah untuk melestarikan budaya dari bangsa ataupun dari daerah. Nah, sehingga hasil yang kami dapati itu adalah sebuah manfaat, dan manfaat ini adalah setiap orang akan lebih tahu tentang budaya dari setiap bangsa ataupun bahkan dari daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Project Charter yang dimana memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah General Information. Tujuan dari kami mengambil judul ini ialah menciptakan platform aplikasi yang dimana memungkinkan suatu individu mengakses informasi mengenai budaya dan kesenian lokal. Selanjutnya adalah Assumption. Poin-poin penting dari Assumption adalah project sponsor akan bersedia melakukan testing pada pengembangan aplikasi dan juga tempat kerja pengembangan aplikasi akan disediakan. Selanjutnya adalah Project Scope, yang dimana memiliki dua poin penting, yang dimana diantaranya adalah batasan proyek dan juga dari output proyeknya tersebut. Selanjutnya kami juga telah menciptakan project milestone dan juga project dan juga impact statement. Dan selanjutnya adalah roles and responsibility. Sponsor dari proyek kami ini adalah Ibu Mardia Fadli dan juga Ibu Rika Perdanasari. Pada proyek ini kami memiliki manajer proyek dan juga beberapa tim member. Dan kami juga memiliki sukses matter expertnya, di mana adalah Ibu Mardia Fadli dan juga Ibu Friska Marta Veronica. Dan kami juga telah membuat research dan project risk, dan yang terakhir adalah measurement. selanjutnya adalah business case. Yang pertama introduction, di mana kita mendefinisikan latar belakang pembuatan project. Kemudian itu kita mendefinisikan objektif yang ingin dicapai dari pembuatan project tersebut, seperti misalnya meningkatkan promosi budaya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan analisis situasi serta peluang yang bisa kita manfaatkan terhadap situasi tersebut. Kemudian di tahap keempat kita melakukan critical assumptions dan constraints, di mana kita mendefinisikan asumsi-asumsi dan batasan terkait dengan pembuatan proyek tersebut, mulai dari siapa yang melakukan testing, biayanya berapa, akomodasinya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mendefinisikan opsi-opsi yang mungkin kita lakukan dan rekomendasi terkait dengan opsi tersebut. Lalu, selanjutnya kita menentukan project preliminary requirements, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita identifikasi terlebih dahulu sebelum pembuatan proyek, mulai dari desain, mulai dari infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian budget estimate, di mana kita memperkirakan budget yang diperlukan mulai dari tenaga kerja dan non-tenaga kerja. Kemudian ada schedule estimate, di mana kita memprediksi daftar-daftar tugas yang perlu kita kerjakan serta durasi untuk setiap tugas tersebut. Kemudian kita juga mengidentifikasi yang namanya ancaman atau resiko yang mungkin terjadi dalam proyek. Dan terakhir kita mendefinisikan sebuah EBITDA atau financial analysis, di mana kita memperoleh perkiraan budget serta benefit yang bisa kita dapatkan dari pembuatan proyek ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Activity Project Mind Map. Activity Project Mind Map merupakan sebuah bentuk representasi visual yang menggambarkan sebuah alur kerja sistem dan hubungan antara berbagai tugas dan aktivitas dalam sebuah proyek. Nah, di dalam proyek kami yang berjudul Si Budi, kami memiliki 5 ide pokok utama. Yang pertama ada monitoring and controlling proses, dan yang kedua ada executing proses, dan yang ketiga ada planning proses, dan yang keempat ada initiating proses, dan yang kelima ada closing proses. Selanjutnya yaitu Risk Identify with Fishbone Diagram, di mana ini mengidentifikasi risiko yang terkait dengan implementasi sistem kebudayaan dan kesenian lokal, yang dimana risiko ini terbagi dengan aspek utama yang terdiri dari keamanan sistem, sumber daya manusia, waktu, pemasaran, biaya,
teknologi, lokasi, hardware, finansial, serta struktur. Dengan mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko ini, sehingga dapat memudahkan kami dan meningkatkan efektivitas dan mempermudah keberhasilan kami untuk dapat kami implementasikan ke dalam sistem ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian CBA. Nah, bagian CBA ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada bagian pertama estimasi biaya, bagian kedua itu keuntungan biaya, dan bagian ketiga asumsi. Bagian terakhir itu perhitungan biaya dari ketiga biaya tersebut. Nah, untuk total development cost itu 51 juta, accumulated cost PV dari tahun pertama 56 juta hingga naik terus sampai tahun kelima 73 juta, accumulated benefit PV sebesar 29 juta di tahun pertama dan naik terus hingga tahun kelima sebesar 134 juta, sehingga kami mendapatkan indeks keuntungannya itu di atas 0, 1. Oke, saya akan menjelaskan bagian penjadwalan. Untuk bagian penjadwalan sendiri itu terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama itu initiating proses yang berlangsung selama 4 hari, di mana di sini kita akan menentukan project manager dan business case yang dipakai. Kemudian yang kedua itu adalah planning proses yang berlangsung selama 27 hari, di mana di sini kita akan membuat WPS dan Gantt chart serta risk management. Kemudian tahapan ketiga itu ada executing proses yang berlangsung selama 37 hari, di mana di sini semua proses coding dilakukan. Dan sprint backlog yang dilakukan oleh programmer dan UI UX designer. Kemudian ada monitoring proses yang berlangsung selama 6 hari, di mana di sini kita mengukur kemajuan project dan memonitoring hasil project. Dan yang terakhir itu ada closing proses, di mana itu berlangsung selama 10 hari dan dilaksana selama tanggal 3 sampai 15 Juli 2024. Kemudian saya akan membahas bagian assign resource, di mana yang pertama itu ada allocation, di mana ada 4 pembagian, yaitu pertama project manager, system analyst, UI UX dan programmer, serta konsumsi dan sewa kantor. Dan yang terakhir saya akan membahas masalah biaya. Untuk biaya sendiri itu keseluruhan proyek kita memakan biaya 59 juta dan biaya terbesar itu disebarkan pada bagian executing proses sebesar 19.700.000. Dan ini adalah untuk perhitungan on value. Sedangkan yang ini adalah untuk perhitungan CPI dan SPI. Nah, kedua ini menggunakan tipe jenis pekerjaan yang sama yang diambil dari assign resource. Berikut adalah tabel kurva S-nya, yang dimana 2 tabel pertama itu lebih ke perkiraan atau estimasi, dan 2 tabel terakhir itu merupakan untuk monitoringnya, dimana kita bisa melihat presentasi keterlambatan ataupun presentasi pengerjaan. Berikut adalah grafik kurva S-nya. Sekian presentasi singkat dari kami. Bila ada yang kurang jelas dapat dilihat dalam laporan yang telah kami sediakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mardia dan Ibu Friska karena telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Dan terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.